Terkait dengan penetapan tersangka almarhum Hasya Attallah sebagai tersangka, saudara, polisi ini berdalih bahwa penetapan hal ini dilakukan karena korban yang lalai saat mengendarai sepeda motor. Sementara itu ibu korban menyatakan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka sempat ada permintaan untuk berdamai. Kita ulas bersama dengan pengamat kepolisian dari ISES, Mas Bambang Rukminto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Bambang, salam Malam, sehat. salam sehat, Bu Nasir. Korban almarhum Hasya ini ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai. Kendaraannya, sepeda motor ini menabrak mobil purnawirawan polisi. Menurut Anda apakah ini sudah tepat penetapan Ya, ia sebagai tersangka? ya saya melihat dalam penetapan tersangka ini korban menjadi dua kali menjadi korban ya. Satu korban sudah meninggal, kemudian ditetapkan lagi menjadi tersangka. Secara moral tentunya ini sangat berat sekali diterima oleh keluarga korban. Dan saya melihat bahwa polisi di sini dengan menyampaikan penetapan tersangka itu tidak memiliki empati ya, hanya karena berdasarkan hukum formal saja, kemudian tidak melihat aspek-aspek yang lain seperti itu. Dan saya melihat penetapan tersangka dan proses penyelidikan ini kan berkaitan dengan laporan model A yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau melihat kasusnya sendiri, laporan itu ada model A yang dilakukan oleh kepolisian sendiri dan kemudian ada laporan model B. Kalau laporan model B ini dari ahli waris korban memang berhak untuk melaporkan. Kalau kemudian saat ini keluarga korban tidak terima dan melaporkan, seharusnya itu pun juga diproses. Bahwa kemudian terduga pelaku ini ternyata dalam penyelidikan atau penyidikan nanti tidak ditemukan, bisa saja pelaku melakukan pra peradilan seperti itu. Tapi proses itu harus dilakukan untuk Baik. menjawab rasa keadilan ahli waris korban seperti itu. Tidak memiliki rasa empati satu hal. Kemudian hal lain yang menurut Anda, apakah karena mobil yang dikendarai ataupun ditabrak oleh sepeda motor yang digunakan oleh pelaku ini ditabrak oleh mobil purnawirawan polisi, ini juga menurut Anda adalah salah satu penyebab begitu ataupun salah satu hal yang menjadi pemicu akhirnya almarhum ditetapkan sebagai tersangka? Ya, pola-pola seperti itu kan sudah sering kali terjadi ya dalam kasus pembunuhan Joshua misalnya, relasi-relasi kuasa, kemudian relasi senior junior, korsa itu seringkali dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian gitu. Dan ini tentunya adalah penyimpangan. Tetapi saya tidak hanya melihat bahwa ini hanya sekedar persoalan yang terduga menabrak ini adalah anggota kepolisian ya, tapi pola modus-modus seperti ini, Modus-modus seperti apa, Mas Bambang? modus-modus mentersangkakan korban ini sudah seringkali terjadi dan dilakukan oleh kawan-kawan di unit laka lalu lintas. Gitu. Motifnya tetap aja cuan gitu. Motifnya apa, Mas Bambang? Cuan. Uang begitu ya? Kenapa Iya, akhirnya Anda motifnya menyatakan bahwa materi. motifnya adalah cuan, uang begitu? Ya, uang dengan mengubah-ubah pasal dari mengubah pasal untuk meringankan terduga pelaku, kemudian terduga pelaku pun juga dikenai pungutan uang untuk meringankan pasal-pasalnya atau bahkan melakukan pembebaskan gitu. Biasanya juga ada negosiasi kepada keluarga korban, sama seperti yang diceritakan oleh ibu korban, seperti itu. Upaya restoratif justice yang didengungkan oleh Kapolri dan ini masih dilihat seperti upaya untuk negosiasi pasal. Ini kan sangat menyedihkan. Jadi menurut Anda, Mas Bambang, ada kejanggalan dalam penetapan almarhum sebagai tersangka dan ini ada kaitannya dengan uang di sini dalam tanda kutip? Ya, ini masih dugaan ya. Dugaan Tapi ya, ini harus pola-pola kita garis bawahi ya, ini masih dugaan ya, dan ini ini disampaikan oleh dugaan. Mas Bambang ya. Ya, karena ini terkait dengan salah satu purnawirawan, tentunya
motif uang ini bisa diabaikan, tapi adalah relasi hubungan kedekatan, korsa seperti itu. Tapi saya melihat penetapan tersangkanya sendiri memang terlalu terburu-buru ya, karena penyelidikan terkait itu dan kemudian saksi-saksi baik pernyataan ahli waris dan yang lain-lainnya masih tidak terima. Artinya kan memang harus dibuka seterang-benderang mungkin. Betul, terkait dengan kejanggalan ini juga sempat disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhum yang menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan, kemudian ditetapkannya kapan, surat berkasnya mereka dapatnya kapan. Menurut Anda kejanggalan ini kalau seandainya tidak terekspos ke publik, kasus ini ya akan menjadi hal yang ya akan berjalan seperti yang sudah direncanakan? Benar, ya pola-pola kawan-kawan di kepolisian tidak pernah belajar dari kasus Sambo, masih tetap saja cara-caranya seperti itu. Makanya lagi-lagi yang sering saya sampaikan bahwa pengawasan eksternal itu penting. Dalam konteks ini Kompolnas harus segera turun dan untuk segera mengkelirkan masalah. Jangan sampai korban ini menjadi korban dua kali. Karena tidak hanya sekedar kerugian moral ya, tetapi dengan penetapan tersangka ini rentetannya juga panjang. Artinya korban juga tidak bisa menerima santunan dari jasara harja, misalnya seperti itu. Ahli waris korban tidak bisa menerima santunan dari jasara harja karena ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Dan kecelakaan tunggal. Kita nantikan seperti apa nanti update dari kasus ini. Terima kasih pengamat kepolisian Mas Bambang Rukminto telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Bambang. Salam sehat, Mas Yasir.